Gadis dingin tuan muda. Bab 060. Astaga, sayang mereka gunain senje, tak padahal cuma lawan kita doang. Ledek Rahmi menatap sinis mereka, tapi dengan wajah datar. Begitupun Algaskar setelah mereka di hadang tadi, mereka langsung kembali ke mode datar. Mending kalian lawan kita, atau kalian takut? Tanya teman Viko meremehkan. Karena merasa sudah selesai bercanda, Algaskar dan Rahmi turun dari motor membuka helm lalu berdiri di hadapan mereka. Wow, ternyata cakep juga ceweknya, ujar teman Viko terpesona melihat kecantikan Rahmi. Memang yang kenal dan tahu wajah Rahmi hanya Viko, tapi teman-temannya tidak. Berbeda dengan Algaskar, sebagai ketua Alister yang ditakuti banyak orang, dia dikenal oleh orang-orang di kalangan anak motor, termasuk Viko dan gengnya. Algaskar menatap tajam orang yang baru saja memuji kekasihnya. Lo bosan melihat? Tanya dingin Algaskar. Semua langsung mengalihkan pandangan ke arah Algaskar. Hahaha, cowoknya marah. Bolehlah cewek lo buat kita aja, ujarnya lagi lalu tertawa. Diikuti teman-temannya. Hahaha, Rahmi ikut tertawa, tapi bukan tawa seperti mereka, melainkan seperti tawa iblis. Mereka langsung menghentikan tawanya menatap Rahmi. Kalian mau gue? Sorry, tapi kalian kalah jauh sama cowok gue, sinis Rahmi, menatap mereka seolah jijik. Kurang ajar, dasar jalang, murka teman Viko. Bak. Baru saja dia selesai mengatakan jalang, sebuah tendangan melayang di mulutnya. Jaga mulut lo, kalau masih mau bicara, desis Algaskar dingin, dan menatap tajam mereka yang bersiap menyerang. Rahmi santai berdiri di tempatnya, tidak terlihat kalau dia akan ikut melawan karena tidak bergerak sama sekali. Serang, teriak Viko dan semua teman-temannya langsung menyerang Algaskar. Mereka sekitar 15 orang dan hanya melawan Algaskar dan Rahmi, bahkan Rahmi belum turun tangan. Belum genap 5 menit Algaskar sudah berhasil menumbangkan 5 orang. Melihat itu Rahmi menghentikan mereka. Stop, teriak Rahmi membuat mereka langsung berhenti. Rahmi meregangkan otot-ototnya lalu berjalan ke samping Algaskar. Sayang kamu mundur, sekarang mereka urusan aku, ujar Rahmi menatap mereka satu persatu seolah menghitung. 10 orang lagi, 5 orang tidak bisa bangun karena Algaskar benar-benar membuatnya tumbang. Sayang. Baru saja Algaskar ingin protes, Rahmi langsung mengangkat tangannya. Tanda menyuruh diam. Aku bisa, aku mau bersenang-senang dulu, udah lama nggak olahraga. Kamu liatin aja kalau aku capek kamu bisa bantuin, jelas Rahmi meyakinkan sang kekasih, walaupun cemas. Tapi Algaskar tetap mengizinkan, dia bisa turun tangan kalau memang Rahmi tidak bisa melawan mereka. Songong juga lo, mending puasin kita aja, remeh salah satu teman Viko, badannya agak gembul. Ya udah sini maju, tantang Rahmi. Mereka sudah bersiap akan menyerang Rahmi, tidak? Semuanya mereka berniat maju satu-satu, tapi Seet Bakrak, Ark. Mereka semua melongo, termasuk Algaskar. Dia tidak berkedip, tapi tidak sampai 1 menit salah satu di antara mereka sudah tumbang bahkan mengerang. Pergerakan Rahmi tidak terbaca. Viko beserta teman-temannya diam mematung menatap Rahmi yang berbeda-berbeda dari yang tadi. Tidak ada lagi raut canda di wajah Rahmi. Dehem Rahmi membuat mereka langsung tersadar dari keterkejutan. Kurang ajar, geram Viko melihat temannya terkapar tak berdaya. Entah ada yang patah atau bagaimana, mereka tidak mampu melihat apa yang Rahmi lakukan, hanya terdengar suara seperti tulang patah, kemudian erangan yang menggema. Maju, ujar Rahmi datar, kali ini tidak satu-satu, mereka maju bersamaan. Bak, bak, brak. Satu persatu mereka tumbang, sama seperti Algaskar. Tidak sampai 5 menit Rahmi berhasil menumbangkan 5 orang, kini tinggal 5 orang lagi, termasuk Viko.
Hebat juga lo, puji Viko tapi terselip nada sinis. Lialah, kalau lo lupa gue yang pernah buat lo bergantung hidup sama gue, ungkit. Rahmi membuat Viko emosi, mengingat saat Rahmi menculiknya dia semakin dendam. Brengsek. Itu karena lo culik gue saat gue sakit, geram Viko. Bukannya lo udah mati ya? Ujar Rahmi meledek Viko yang sedang menahan emosi. Gue buat lo merasakan jadi pasien rumah sakit. Viko langsung maju menyerang Rahmi. Dengan mudah Rahmi menghindar dari serangan Viko. Setelah merasa Viko sudah cukup menyerangnya, Rahmi balik menyerang membabi buta. Tidak membiarkan Viko menghindar atau sekedar menangkis serangannya. Bak, Bruk, lo mau nyerah atau kembali jadi pasien rumah sakit? Tanya Rahmi yang kini dalam posisi siap mematahkan tangan Viko yang sedang tengkurap. Tangan kanan Viko dia tarik ke belakang dan siap menginjak bagian siku. Sakit, lepas, rintih Viko mencoba menarik tangannya tapi tidak bisa. Pilih, nyerah atau patah. Rahmi memberikan pilihan, tapi sifat Viko yang hampir-hampir sama dengan sang kakak, tidak ingin kalah apalagi dengan perempuan. Tanpa Rahmi sadari salah satu dari mereka menodongkan senjata tak ke arah Rahmi. Untungnya Algaskar sadar, dia dengan santai maju lalu menendang orang itu sampai terjatuh dan senjatanya terlempar. Mereka yang berniat mengeluarkan senjata langsung memasukkan kembali, apalagi melihat Viko yang sudah kalah. Aark, ram Viko saat Rahmi semakin menarik tangannya. Rahmi hanya menoleh sebentar melihat keributan, tapi dia tidak bodoh dengan melepaskan Viko. Dia malah semakin menekan tangan Viko. Oke, gue nyerah. Viko memilih menyerah. Tangannya sudah kebas hampir dipatahkan oleh Rahmi. Dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin patah. Gitu dong, dari tadi, Rahmi berdiri menatap mereka tajam satu persatu. Kemudian berbalik dan kembali ke arah Algaskar. Kamu nggak apa-apa? Tanya Algaskar memeriksa badan Rahmi, takut ada luka. Nggak apa-apa Al, ayo balik aku ngantuk. Rahmi kembali ke mode manja. Rahmi kalau dalam keadaan datang bulan moodnya berubah-ubah. Kadang ganas tapi juga kadang manja. Kalau manja seperti anak kecil yang polos. Tapi kalau lagi ganas dia bahkan bisa lebih kejam saat normal biasa. Dan Algaskar berusaha untuk selalu memperbaiki mood sang kekasih. Ya udah, kita balik ke party ya. Kita harus ada pertemuan lagi sama anak-anak nanti, ujar Algaskar yang diangguki Rahmi. Lia, serah. Ayok, Algaskar naik ke atas motornya diikuti Rahmi. Lalu dia menjalankan pergi dari sana tanpa mempedulikan Viko beserta teman-temannya yang sedang kesakitan. Untung mereka hanya cedera sedikit tidak sampai harus masuk rumah sakit. Rahmi dan Algaskar sengaja mereka hanya ingin memberikan peringatan dulu. Lo nggak apa-apa Vik? Tanya teman Viko yang melihat Viko kesakitan memegang tangannya. Gue nggak apa-apa, jawab Viko, tapi tetap meringis saat tidak sengaja bergerak atau dia sentuh. Lo bisa bawa motor? Tanyanya lagi. Viko diam sebentar, dia tidak yakin untuk menggerakkan saja sudah sangat sakit. Rahmi memang tidak mematahkan tapi sengaja membuat tangan Viko cedera, tapi parah mungkin. Butuh waktu 1 minggu untuk menggunakannya lagi. Rahmi benar-benar tidak main-main dalam memberi peringatan. Bonceng gue, yang lain bawa motor gue, perintah Viko. Temannya mengangguk, lalu mereka pergi dari sana. Yang tumbang tadi sudah bangun, walaupun masih kesakitan tapi tidak separah Viko yang terdapat pada tangannya. Mereka hanya memar di wajah, masih bisa bawa motor. Nggak mau bersih-bersih dulu, tadi abis berantem? Tanya Algaskar melihat sang kekasih langsung tepar di kasur. Mager banget bangun, ngantuk rengek Rahmi yang sudah tidak bisa membuka matanya. Aku bantuin ya, tawar Algaskar. Dia hanya tidak ingin sang kekasih tidak nyaman dalam tidurnya.
Guman Rahmi lirih. Algaskar membuka sepatu Rahmi dengan pelan, lalu dia menggendong Rahmi ke dalam kamar mandi. Dia juga membantu membuka jaket yang Rahmi pakai, yang masih menyisakan baju kaos putih di dalam. "Gi bersih-bersih, atau mau aku bantuin lagi?" Rahmi tersadar, dia tidak mau Algaskar macam-macam. "Udah sana keluar, aku bisa sendiri." Rahmi mengusir Algaskar. Setelah keluar Algaskar menyiapkan baju ganti untuk Rahmi. Setelah tidur sepasang kekasih itu akhirnya bangun juga, bukan karena sudah puas tapi karena suara gedoran pintu seperti rentenir. Yang mau tidak mau sepasang kekasih itu bangun. Dengan wajah kesal mereka duduk di hadapan 4 inti Alistair yang memasang wajah tak berdosa. Jadi Algaskar memulai. Dia malas berbasa-basi dengan mereka. Dia cukup kesal dengan para sahabatnya enak-enakan tidur berpelukan dengan sang kekasih malah diganggu. "Jadi gini, kita udah cari tahu Felix tinggal di mana, tapi ternyata nggak segampang itu buat dapat tempat Felix. Seperti yang udah gue bilang, dia dapat pendukung yang kuat. Sepertinya orang yang sama yang bantu dia kabur dari penjara. Jelas Raka, dia pasti sering komunikasi dong. Lo nggak bisa retas ponselnya," cetus Romeo. "Gue udah coba, tapi susah. Sepertinya mereka pantau 24 jam, jawab Raka. "Sayang aku pinjem laptop," cetus Rahmi tiba-tiba mengalihkan perhatian 5 laki-laki tampan itu. "Apa sayang?" tanya Algaskar tidak mendengar jelas ucapan Rahmi. "Aku pinjem laptop, kamu simpan di mana?" ulang Rahmi. "Ada di kamar, di meja nakas. Mau aku ambilin?" tawar Algaskar. Rahmi menggeleng lalu berdiri. "Nggak usah, aku aja." Rahmi berlalu dari sana dan masuk di dalam kamar. Pergerakan Rahmi diikuti oleh tatapan 5 inti Alistair. Algaskar menoleh melihat ke arah para sahabatnya yang masih menatap di mana Rahmi menghilang. "Lihat apa kalian?" tanya Algaskar menatap datar mereka satu persatu. Mereka langsung tersadar dan menoleh ke arah Algaskar. Mereka berdehem bersamaan saat merasa Algaskar menatap mereka. Sumpah mereka tidak sadar malah melihat Rahmi. Jadi kita lanjut?" tanya Raka gugup. Dehem Algaskar dengan suara dingin. Mereka menelan ludah susah payah. Mereka bukan ingin macam-macam, tapi karena mereka baru melihat Rahmi memakai baju rumahan santai. Penampilan Rahmi sangat berbeda dengan yang mereka lihat sehari-hari. Aneh aja gitu, jika seperti ini siapa yang tahu Rahmi seorang gadis yang badas. Dia terlihat seperti gadis SMP yang masih polos. Sedangkan Algaskar, dia tahu apa yang difikirkan oleh para sahabatnya. Dia menyesal tadi tidak menyuruh Rahmi ganti baju sebelum keluar. Dia tidak sempat berpikir karena gedoran mereka yang terkesan tidak sabar. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah. Rahmi hanya memakai baju kaos kebesaran dan celana kain panjang seperti piyama. Dia hanya terlihat imut dibandingkan penampilannya saat keluar. "Jaga mata kalian," peringat Algaskar, lalu berdiri dari duduknya dan masuk menyusul Rahmi ke dalam kamar. Ceklek. Pintu terbuka bersamaan dengan Algaskar yang akan masuk. "Kenapa?" tanya Rahmi. Bukannya menjawab, Algaskar malah mendorong Rahmi masuk ke kamar kembali. "Ada apa sih Al, di luar kenapa?" heran Rahmi melihat kelakuan sang kekasih. "Tunggu di sini, jangan keluar dulu." Algaskar menyuruh Rahmi duduk di kasur. Lalu dia berjalan ke arah lemari, membuka lemari di bagian baju Rahmi. Algaskar terlihat memilih. Sampai dia kembali ke arah Rahmi dengan 3 potong baju yang dia bawa. "Apa nih?" tanya Rahmi melihat Algaskar menyodorkan baju. "Baju? Sana masuk kamar mandi, ganti baju dulu," ujar Algaskar mendorong pelan Snack. Kekasih masuk ke kamar mandi. Tapi buat
Belum sempat Rahmi menyelesaikan ucapannya, pintu sudah ditutup oleh Algaskar. Rahmi hanya menatap datar pintu yang baru saja ditutup itu, kemudian dia dengan terpaksa mengganti baju. Ceklek. Rahmi keluar dari kamar mandi, ternyata Algaskar masih menunggunya di kamar. Rahmi keluar dengan menggunakan celana jeans longgal dengan panjang di atas mata kaki, baju kaos tidak kebesaran juga tidak kekecilan paslah di tubuh Rahmi, lalu jaket berwarna putih. Algaskar tersenyum melihat sang kekasih keluar dengan penampilan baru. Rahmi menatap bingung Algaskar, dia masih butuh penjelasan kenapa harus ganti baju. Algaskar tidak bilang akan pergi. Kita mau kemana? Tanya Rahmi pada Algaskar yang sudah berjalan ke arahnya. Enggak kemana-mana. Bukannya kita mau bahas rencana sama anak-anak, jawab Algaskar santai. Lah terus aku disuruh ganti baju buat apa? Tanya Rahmi lagi merasa bingung. Enggak apa-apa sayang, tadi kamu terlihat imut pakai baju yang tadi, dan mereka liatin kamu, aku nggak suka, jelas Algaskar. Rahmi menganga mendengar alasan sang kekasih. Jadi hanya karena mereka liatin aku, kamu nyuruh aku ganti baju? Tanya Rahmi menahan geram. Algaskar mengangguk polos, tidak merasa bersalah. Rahmi dengan sekuat tenaga menahan untuk tidak mengumpat. Ya Tuhan, gue harus apa, seneng atau sedih? Berikan hamba kesabaran menghadapinya, lirih Rahmi dalam hati. Sungguh dia tidak paham dengan pikiran sang kekasih. Hanya karena dilihat oleh teman-temannya dia harus ganti baju, padahal Rahmi tidak berpakaian seksi. Ya udah, kita keluar. Rahmi mengajak Algaskar untuk keluar, pasti sudah ditunggu dari tadi, padahal cuma mau ambil laptop tapi malah ada drama ganti baju. Ayo, Algaskar keluar diikuti Rahmi di belakang. Ceka lama benar dah mereka, ngapain sih? Heran Romeo, mereka sudah menunggu sedari tadi, tapi belum keluar-keluar juga. Gue yakin pasti entar, Rahmi keluar udah ganti baju, tebak Karel. Kenapa ganti baju? Heran Raka. Lihat aja entah. Nah itu mereka, Karel menunjuk Rahmi dan Algaskar yang baru keluar, dan benar saja tebakan Karel, Rahmi sudah ganti baju. Lah beneran ganti baju, mereka menatap bingung Rahmi kecuali Karel yang sudah menebak apa yang ada dalam pikiran Algaskar. Siapa suruh lo pada liatin? Pawangnya marahkan, ujar Karel, membuat mereka langsung mengerti. Mereka menatap malas pasangan yang baru saja duduk di hadapan mereka, apalagi Algaskar, harus sampai ganti baju segala. Padahal mereka tidak berpikir aneh-aneh soal Rahmi. Lanjut, ujar Algaskar, mereka semua kembali fokus ke rencana mereka, mengabaikan sikap posesif Algaskar. Jadi gimana Bu Ketu? Tanya Raka. Rahmi membuka laptop. Lo bawa laptop? Tanya balik Rahmi. Bawa, jawab Raka. Lo buka, kita kerjasama, suruh Rahmi. Raka langsung menghidupkan laptopnya. Gue bakal sambungin, wajar Rahmi. Oke, Raka langsung mengotak-atik laptopnya. Kodenya 20P10, ujar Rahmi. Raka langsung mengetik kode dan beberapa saat laptop mereka saling connect. Lo tahu di mana lokasi Felix? Tanya Karel pada Rahmi. Gue pernah retas ponsel Felix. Gue nggak ngangka dia masih pakai tuh HP sampai sekarang. Jelas Rahmi, diangguki yang lain. Jadi lo masih bisa lacak dia? Tanya Romeo. Bisa. Selagi dia belum sadar kalau sebelumnya sudah ada yang retas HP-nya, ujar Rahmi lagi. Raka lo cari, gue bakal awasin, perintah Rahmi. Raka mengangguk lalu beralih mengotak-atik laptopnya. Beberapa menit terdengar suara dari laptop Raka. Cling! Dapat, seru Raka,
Yang lain langsung mendekat kecuali Rahmi dan Algaskar, karena mereka juga bisa melihat dari laptop yang dipakai Rahmi. Ini di mana? Tanya Bara merasa asing dengan tempatnya. Gue juga nggak tahu, tapi dari lokasinya, ini cukup jauh dari pusat kota, jelas Raka. Catat lokasinya, perintah Algaskar. Raka kembali mengotak-atik laptopnya. Raka matikan, perintah Rahmi mengagetkan semuanya. Raka yang mengerti maksud Rahmi langsung mematikan. Klik. Sudah, ucap Raka. Rahmi mengangguk kemudian fokus kembali ke laptopnya. Oke, gue bersihin riwayatnya dulu, ujar Rahmi. Setelah selesai Rahmi mematikan laptop, semuanya kembali hening beberapa saat. Kenapa? Tanya Algaskar melihat Rahmi sudah selesai. Aku nggak ngangka mereka benar-benar mengawasi aktivitas komunikasi Felix 24 jam, hampir aja kita ketahuan, jelas Rahmi. Untung aja lo cepat nyuruh gue matiin, ujar Raka. Tapi tadi lo berhasil salin alamatnya kan? Tanya Karel, karena kerja mereka sangat cepat tadi. Ya, baru aja berhasil, Rahmi sudah menyuruh matikan, jawab Raka. Kita udah dapetin alamnya, jadi kita datengin ke sana. Tanya Romeo. Tidak, jawab Algaskar. Kenapa? Mereka bisa curiga, usahakan kita seolah-olah tidak tahu di mana dia sembunyi. Kita juga tidak boleh meretas jaringannya lagi, mereka bisa tahu, setidaknya kita sudah tahu di mana dia sekarang, jelas Rahmi, yang lain mengangguk mengerti. Gue nggak ngangka, lo sehebat itu meretas, ujar Raka menatap kagum Rahmi. Dia baru sadar ternyata Rahmi jago dalam meretas, bahkan mungkin lebih hebat dari dirinya. Iya, gue juga baru sadar, gila sih buku itu emang the best, kagum Romeo. Yang lain mengangguk membenarkan, mereka cukup tercengang Rahmi bisa sehebat itu. Bahkan mereka tadi tidak sadar kalau ternyata Rahmi meretas lokasi Felix. Algaskar memeluk sang kekasih dengan bangga, kamu hebat banget sayang, aku jadi bangga sama kamu. Algaskar mendaratkan satu kecupan di sudut bibir Rahmi. Mata Rahmi melotot, kemudian menatap mereka yang menganga, mereka langsung memalingkan wajah. Saat Rahmi menoleh ke arah mereka, wajah Rahmi memerah, dia merutuk Algaskar yang seenaknya saja di depan teman-temannya. Al malu tahu, bisik Rahmi menyembunyikan wajahnya di lengan Algaskar. Bukannya minta maaf, Algaskar malah menarik Rahmi ke dalam pelukannya. Jangan liatin dia, peringat Algaskar pada sahabatnya.